Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan saya Ibu Zahratunisa. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan dalam matematika. Yang kita akan bahas adalah jenis bilangan, pengertian bilangan, operasi bilangan, nanti juga ada contohnya dan latihannya. Sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita lihat KD dan indikatornya, yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, ada positif, negatif, pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen, dan sebagainya, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan. Indikator yang harus kita capai yaitu menjelaskan kembali tentang pengertian bilangan dan terampil dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan. Mari kita kenali jenis-jenis bilangan. Bilangan genap dan bilangan ganjil itu merupakan bilangan asli. Bilangan asli dan bilangan nol merupakan bilangan cacah. Bilangan cacah dan bilangan negatif merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat dan bilangan pecahan merupakan bilangan rasional. Bilangan rasional dan bilangan irasional merupakan bilangan real. Bilangan real dan bilangan imajiner merupakan bilangan kompleks. Mari kita lihat tentang pengertian bilangan. Yang pertama adalah bilangan kompleks, yaitu bilangan yang dibentuk dari penjumlahan bilangan real dan bilangan tidak real. Biasanya disimbolkan dengan huruf Z besar. Bentuk umumnya A plus BI, di mana I sama dengan akar min 1 dan AB adalah bilangan real. BI-nya disebut dengan bagian imajiner. Contohnya, bilangan Z sama dengan 3 plus 2I. Di sini 3-nya sebagai bilangan kompleks dan 2I-nya sebagai bagian dari imajiner. Yang kedua, ada bilangan real, yaitu gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Biasanya disimbolkan dengan huruf R besar. Contohnya, 1/3 itu sama dengan 0,333 dan seterusnya. Bilangan epsilon itu sama dengan 2,718281 dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan imajiner, yaitu biasa dikenal dengan bilangan khayal. Adalah bilangan yang mempunyai sifat I2 sama dengan min 1. Contohnya, bilangan I disimbolkan dengan I besar, I, 4I, 5I, dan sebagainya. Selanjutnya bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak bisa ditunjukkan dalam bentuk A per B, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya adalah bilangan epsilon. Selanjutnya, bilangan rasional, yaitu bilangan yang ditunjukkan dalam bentuk A per B. A dan B-nya adalah anggota bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 4/5, 2/3,
dan seterusnya. Bilangan 0 adalah satu angka. 0 untuk mewakili angka di angka. Peranannya sangat penting dalam bilangan 0 itu pada identitas bilangan real, bilangan bulat, dan aljabar yang lain. Bilangan bulat yaitu bilangan gabungan antara bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Contohnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya bilangan bulat negatif, yaitu bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah dan seterusnya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Bilangan cacah adalah bilangan yang berawal dari 0 dan pasti bertambah 1 dengan bilangan setelahnya. Contohnya 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan asli yaitu bilangan yang berawal dari angka 1 dan akan bertambah 1 dengan bilangan setelahnya. Dimulainya dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan pecahan biasa, yaitu bilangan yang dinyatakan sebagai hasil bagi dari dua angka A per B. B-nya bernilai lebih dari 1. A-nya disebut dengan pembilang dan bilangan yang berada di bawah atau B-nya ini disebut dengan penyebut. Contohnya 2/3, 2-nya sebagai pembilang dan 3-nya sebagai penyebut. 1/7, 1-nya sebagai pembilang, 7-nya sebagai penyebut, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada bilangan pecahan campuran, yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan asli dan bilangan pecahan. Contohnya 2, 5/7, 7, 1/9, 5, 1/4, dan seterusnya. Selanjutnya bilangan genap, yaitu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk 2n dan bilangan itu habis dibagi dengan bilangan 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Yang selanjutnya bilangan ganjil atau kebalikan dari bilangan genap. Bilangan yang ditunjukkan dalam bentuk 2n-1 dan tidak habis dibagi dengan bilangan 2. Contohnya min 3, min 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Bilangan desimal, bilangan yang memiliki bentuk antara bilangan yang dipisahkan dengan tanda koma sebanyak 1. Contohnya 0,12, 0,3, 12,4, dan seterusnya. Bilangan prima yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor saja, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2.
faktornya adalah 1 dan 2. Terus 3 contohnya faktornya adalah 1 dan 3. 5, 7, dan seterusnya. Bilangan pangkat adalah bilangan yang dihasilkan dari mengalihkan suatu bilangan secara berulang-ulang. Contohnya 2 pangkat 3, maka 2 dikalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 4 pangkat 2 berarti artinya 4 dikalikan sebanyak 2 kali. 4 kali 4 sama dengan 16. Sekarang kita masuk ke operasi bilangan. Dalam matematika, operasi bilangan itu ada 4. Yang pertama ada penjumlahan, simbolnya seperti ini. Pengurangan, simbolnya min. Perkalian, simbolnya seperti ini. Dan pembagian. Operasi perkalian bilangan negatif dan positif. Jika positif dikalikan positif, hasilnya positif. Positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Jadi kalau tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Tapi kalau tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Itu untuk operasi perkalian bilangan negatif dan positif. Urutan operasi dalam matematika. Cara kita mengerjakan matematika itu ada urutannya. Yang pertama, jika menghitung bentuk yang di dalam kurung. Yang kedua, hitung bentuk eksponen atau bentuk pangkat. Yang ketiga, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Dan penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi jika ada operasi penjumlahan dan perkalian, maka yang diutamakan adalah perkalian terlebih dahulu. Jika ada eksponen, maka eksponen harus dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya, di sini ada 5 pangkat 2 ditambahkan dalam kurung 4 plus 6 dikalikan 12. Maka yang pertama kali dikerjakan adalah bentuk pangkatnya. Pangkatnya 5 pangkat 2 itu adalah 25. Yang kedua, kita harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 4 ditambah 6 itu adalah 10 dikalikan 12. Kemudian dari jumlah ini kita lihat operasi hitungnya, ada penjumlahan dan perkalian. Maka yang didahulukan adalah perkaliannya dulu. 10 kali 12 berarti 120. Baru dijumlahkan 120 ditambah 25 yaitu 145. Yang kedua, kita lihat ada operasi pembagian, ada operasi perkalian, ada penjumlahan. Maka yang kita dahulukan dalam mengerjakannya adalah pembagian terlebih dahulu. 65 dibagi 5 yaitu 25 dikalikan 24 360 baru dijumlahkan 4. Untuk yang lain bisa dilihat dari cara mengerjakannya tadi. Di sini ada latihan, bisa dikerjakan dengan mengikuti peraturan
dalam pengerjaan matematika. Tadi ada 4. Yang pertama adalah dikerjakan dalam tanda kurung dulu. Terus yang kedua adalah bentuk pangkat. Yang ketiga perkalian dan pembagian. Baru penjumlahan dan pengurangan. Ini juga ada latihan, silakan dikerjakan di dalam buku masing-masing. Sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat dan berguna untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.